Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Fazria dengan NIM akhir 190 kelas 2 PAID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Strategi dakwah Syekh Abdul Malik dalam Islamisasi di Banyumas pada tahun 1881 sampai 1980 Masehi. Oke, pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dakwah Syekh Abdul Malik yang tidak hanya menyampaikan ajaran Islam melalui metode ceramah, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam dakwahnya. Lalu, kata kunci yang tersedia yaitu Syekh Abdul Malik, dakwah, Islamisasi, dan Banyumas. Pada bagian pendahuluan, masuknya Islam khususnya di Jawa Tengah menyebar luas hingga daerah Banyumas. Pada awal abad ke-19, kondisi keislaman di Banyumas menunjukkan perkembangan yang masih terbatas dan bercampur dengan tradisi lokal Hindu. Melalui tokoh Syekh Abdul Malik, beliau berperan besar dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan ilmu, pendidikan, dan akhlak mulia. Fokus penelitian ini adalah mengungkap strategi dakwah Syekh Abdul Malik yang meliputi pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, serta menganalisis dampaknya terhadap proses Islamisasi di Banyumas dalam rentang waktu dari 1881 sampai 1980 Masehi. Pada bagian metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis penelitian historis dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari literatur kepustakaan, seperti buku-buku sejarah, catatan lama, dokumen arsip, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang topik tersebut. Lalu, setelah data terkumpul, proses akan dianalisis menggunakan beberapa tahap, seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada bagian inti pembahasan yaitu strategi dakwah Syekh Abdul Malik, di sini terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama yaitu pendekatan pendidikan, di mana Syekh Abdul Malik berpendapat bahwa pendidikan sebagai fondasi utama dalam proses dakwah dan Islamisasi di Banyumas. Salah satu langkah strategis yang ia lakukan adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, di mana pondok pesantren menjadi pusat pembelajaran agama dan pengembangan karakter umat. Beliau memiliki cita-cita untuk menjadikan Kedung Paruk sebagai pusat pendidikan masyarakat. Metode pengajaran di dalam pondok pesantren ini terdapat metode pembelajaran tradisional seperti mengkaji kitab-kitab kuning. Selain itu, terdapat juga penerapan pembelajaran secara interaktif dan dialogis antara guru dan santri, seperti diskusi, tanya jawab, serta pembinaan spiritual menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu penggunaan media dan komunikasi. Syekh Abdul Malik tahu betul bahwa media sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas dan efektif sangatlah penting. Pada masa itu, meskipun teknologi cetak belum berkembang pesat di daerah Banyumas, beliau tetap memanfaatkan media cetak sederhana seperti kitab-kitab kecil, risalah, dan tulisan tangan yang didistribusikan untuk pesantren-pesantren dan pengajian-pengajian. Lalu, dalam komunikasi, salah satu komunikasi yang beliau lakukan adalah komunikasi lisan. Syekh Abdul Malik menggunakan berbagai forum pengajian dan majelis taklim untuk menyampaikan pesan dakwahnya dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang penuh hikmah. Budaya bahasa orang Banyumas yang sering digunakan adalah bahasa Ngapak, yaitu bahasa yang terkenal di 4 daerah yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Lalu, yang ketiga yaitu kegiatan sosial dan ekonomi. Syekh Abdul Malik sangat menekankan pentingnya program sosial sebagai bagian dari integral dari dakwahnya di Banyumas.
Ia menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan yang terdampak kesulitan ekonomi. Program tersebut seperti pembagian zakat, bantuan makanan untuk keluarga kurang mampu, serta pendirian rumah singgah bagi para musafir dan fakir miskin menjadi bagian dari strategi dakwah sosialnya. Lalu pada bagian keempat, terdapat integrasi tarekat dan syariat. Desa Kedung Paruk, Kecamatan Kembaran, adalah daerah di Banyumas yang pertama kali dijadikan tempat pembangunan tarekat. Tarekat yang diajarkan adalah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Tarekat Syadziliyah. Beberapa saat sebelum Syekh Muhammad Ilyas wafat, kemursyidan Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Tarekat Syadziliyah diamanahkan kepada anaknya, yaitu Syekh Abdul Malik yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Malik. Dalam melestarikan tradisi amaliyah tarekat, Syekh Abdul Malik tidak hanya mengajarkan zikir dan wirid, tetapi beliau juga menanamkan pemahaman bahwa amaliyah tarekat harus selaras dengan syariat Islam. Penyatuan tarekat dan syariat memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memperdalam spiritual masyarakat melalui ajaran amalan wirid. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman Islam yang komprehensif. Dan yang ketiga yaitu membangun komunitas muslim yang kuat. Yang selanjutnya yaitu dampak strategi dakwah terhadap islamisasi di Banyumas. Yang pertama yaitu penerimaan masyarakat terhadap Islam. Awalnya, masyarakat setempat memiliki pandangan yang masih dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kepercayaan lama, sehingga Islam dipandang sebagai sesuatu yang asing dan terkadang sulit diterima. Namun, melalui pendekatan dakwah yang bijaksana dan toleran, sikap masyarakat mulai berubah menjadi lebih terbuka dan antusias terhadap ajaran Islam. Proses perubahan sikap ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang panjang yang melibatkan pembinaan keagamaan secara intensif dan pendekatan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Penolakan yang muncul tidak menjadi penghalang utama bagi keberhasilan dakwah Syekh Abdul Malik. Dengan pendekatan yang mengutamakan dialog, penghormatan budaya, dan bukti nyata melalui kegiatan sosial, beliau berhasil mengatasi tantangan dan memperluas jangkauan dakwah. Model penanganan konflik seperti ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pendekatan yang humanis dan adaptif dalam menyebarkan ajaran agama di tengah masyarakat yang beragam. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa strategi dakwah Syekh Abdul Malik di Banyumas sangat efektif karena menggabungkan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya secara terpadu. Pendekatan yang penuh toleransi dan adaptasi budaya memungkinkan dakwahnya diterima secara luas dan berkelanjutan, meskipun menghadapi penolakan dari kelompok-kelompok tertentu. Dampak positifnya, masyarakat tidak hanya mengalami pertumbuhan jumlah umat Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keberhasilan program sosial dan ekonomi yang dijalankan meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial. Pendekatan yang mengedepankan dialog, toleransi, serta integrasi sosial dan ekonomi menjadi kunci keberhasilan yang dapat dijadikan model bagi para dai dan lembaga dakwah masa kini. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.